Mazmur 95, saya ingin bagikan pada Anda. Hormati Tuhan, taatilah Dia. Ayat ini sama dengan dikatakan di dalam Yesaya 58. Dia katakan, hormatilah Sabat, hormatilah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu juga adalah hari di mana, kalau kita melihat Yesaya 58 juga dikatakan menghormati hari Sabat. Nah, saya percaya hari Sabat itu bukanlah hari yang biasa, tetapi kalau di dalam Yesaya 58 dikatakan ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi Tuhan membuat Sabat seluruh dunia ini luar biasa. Semua orang berkumpul di rumah masing-masing, komunitas yang kecil, dan kemudian mereka mencari Tuhan, berdoa bersama, menyanyi, menyembah Tuhan, dan mereka melakukan yang baik. Nah, di sini dikatakan tidak melakukan urusanmu, jadi tidak lagi sibuk dengan pekerjaan keluar rumah, tetapi dikatakan mereka akan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Sehingga hari kudus Tuhan itu di sini tidak ada batasnya, tergantung kita melihat bahwa sudah bisa kita keluar rumah. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Kalau dulu kita pikirnya Sabat hari di mana hari Sabtu atau hari Minggu, ya ada yang kami buat ya udah Sabat kami 3 hari, doa puasa. Tetapi doa puasa yang dikatakan dalam Yesaya 58 ada kesalehan yang palsu dan yang sejati. Di sini bukan karena tidak makan, tidak minum, tetapi ini adalah yang dikatakan Sabat itu. Saya membacanya dari ayat 1 dalam Yesaya 58. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi keluarga berkeluarga juga. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti aktif sekali di gereja, di ibadah, seperti bangsa yang melakukan yang benar, seperti benar padahal nggak benar, kan? Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, sepertinya pintar berkhotbah, pintar menjelaskan semua hukum-hukum Allah. Dikatakan mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka juga tentu datang cari Tuhan. Mereka suka mendekat, mereka datang cari Tuhan, menghadap Allah. Tanyanya, mereka bertanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi sudah puasa tapi masih punya masalah juga katanya, Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Jadi puasa tapi masih bawa HP kali ngurus-ngurusin. Mungkin seperti itu. Tapi mungkin Tuhan zaman dulu kan tidak ada yang seperti itu, tidak ada HP Nah, di sini dikatakan berpuasa tapi masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burukmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, ngotot-ngototan, sebab serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Mungkin tidak pakai tinju, tapi pakai mulut juga itu seperti tinju, nyinggung orang dan menyakiti orang. Suka bikin lelucon yang mengetawain orang-orang itu kayak tinju, saudara Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat.
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, mengadakan hari, merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur. Ini sindiran ini ya. Kayak gini loh, lu kira kayak gitu ya. Sungguh-sungguh itu kayak kau sebut berpuasa. Itu namanya waktu kita melakukan ini cuman karena dilihat orang atau karena agamawi kita, maka Tuhan bilang ya, seperti mungkin Tuhan bilang sorry Joe ya, orang Manado bilang sorry Joe ya, gak mempan sama Tuhan. Iya, kita lihat Tuhan gak mau peduli dengan orang yang melakukan ini, tapi hanya untuk ya agamawinya saja ya. Sungguh-sungguh itu kayak kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, karena banyak orang hanya melakukannya karena karena sudah ya ini hari puasa ya, nggak usah makan, nggak usah minum, rasanya sepertinya ya dibikin pakai yang baju yang ya kusut-kusut lah, pakai sekalian ya, enggak dandan, enggak apa, semua kayaknya sedih sekali ya, untuk dilihat orang kita ini puasa loh, puasa. Nah, tetapi ayat 6 dia bilang bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ini berbicara kita berdoa syafaat atau kita mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Itu ada orang-orang yang terbelenggu karena dosa perkataan orang-orang yang masih menjelekkan, hoax atau menipu atau menggosip orang-orang atau ngomongin yang jahat tentang orang lain. Anda sedang memberikan kuk pada orang itu tanpa sadar. Jadi menurut cara pemikiranmu, engkau sudah menjelekan orang dan Anda sudah membelenggu. Mungkin Anda tidak belenggu orang itu langsung, tapi Anda sedang membatasi kehidupannya dengan Anda ngobrol ke orang lain. Yang Anda, emosi Anda yang sebenarnya itu bukan urusan orang lain, dan Anda pun tidak punya hak untuk menjelekkan atau menipu, ngomong yang jahat tentang orang-orang itu. Sebab pikiranmu belum tentu pikiran Tuhan. Rancanganmu bukan rancangan Tuhan sejauh langit dari bumi. Anda pikir orang itu salah, mungkin di Tuhan dia nggak salah. Jadi kemudian kita mengambil dengan perasaan, dengan pikiran kita, emosi kita, kita suka tersinggung, kita cerita ke orang lain. Anda sedang membelenggu supaya orang lain tidak suka pada orang itu. Maka itu dikatakan Anda harus membuka belenggu-belenggu kelaliman itu. Sekarang banyak hoax, banyak gosip, dan banyak tipu daya. Karena dia tidak suka atau dia tersinggung atau dia iri hati atau dia cemburu pada orang itu, maka kemudian dia bisa bikin cerita yang hoax, bikin cerita yang nggak benar supaya orang lain ikut marah, orang lain ikut nggak senang. Anda sedang membelenggu orang-orang itu, sehingga orang-orang itu banyak orang melihatnya dengan rasa tidak suka. Maka saat Anda berpuasa adalah saat Anda membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Membuka. Kalau Anda ada hal yang tidak baik, Anda lepaskan pengampunan. Anda mungkin dirugikan, Anda ampuni. Anda mungkin pernah mengalami kecewa, dan Anda harus melupakan itu. Anda harus membuang. Anda sedang membuka tali-taliku itu supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Banyak Anda tidak sadar orang mengalami masalah itu karena kau. Sehingga mereka itu mengalami teraniaya, mereka tertekan karena tidak mengalami pengampunan.
Nah, di sini dikatakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Juga masa-masa ini kita lihat banyak orang mengalami kesulitan ekonomi gara-gara corona. Maka kita adalah bagian untuk menolong orang-orang itu, mendoakan, memberi makanan, atau memberi sumbangan, atau memperhatikan mereka. Tapi terutama Anda menaruh kasih dan Anda berdoa syafaat adalah sesuatu yang kalau Anda tidak bisa melakukannya karena keuangan terbatas, Anda bisa doa syafaat. Tuhan bisa mengirim berkat-berkat itu. Iya, orang-orang yang punya kelimpahan untuk digerakkan Tuhan memberkati mereka. Dan yang nggak mampu adalah orang, kalau Anda nggak mampu, mari orang-orang itu berdoa syafaat. Dan kemudian dikatakan di sini, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Itu tadi kita memberkati dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh bawa orang ke dalam rumah. Iya, sekarang iya, Anda membagikan makananmu, ya kan? Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya Anda mulai memiliki hati yang murah hati, yang mulai memperhatikan. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Luka itu berbicara ya penyakit juga, saudara ya. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil. Waktu kau berdoa, Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi tidak ada yang stres dan kusut ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan orang banyak. Oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut orang yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini berbicara para pendoa syafaat. Ini adalah orang-orang yang menutup tembok yang roboh itu. Nah, saudara, ayat yang 13 ini dia katakan, inilah kesimpulan dari puasa yang benar itu adalah orang-orang yang menghormati Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Kalau kita bilang kita puasa, yaitu kita mulai memperhatikan berdoa syafaat, dan memperhatikan orang-orang, dan berbuat baik, dan mengampuni, dan bersyukur pada Tuhan, dan melakukan itu dikatakan orang-orang yang tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi mulai ambil waktu perhentian. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Jadi waktu Anda berdiam diri, Anda menyembah, itu hari kenikmatan. Anda datang seperti saat ini tanpa sadar pemerintah. Sebelum ini saya membawakan firman tentang Sabat ini harus ada hari perhentian. Karena Yesus sendiri berkata bahwa ayo mari, dia katakan pada murid-muridnya, mari kita pergi ke tempat yang sepi, karena kita terlalu banyak berjumpa orang. Karena dia buat 5 roti 2 ikan, orang makan 5.000 orang, ya kan. Dan pertemuan-pertemuan yang luar biasa, 4.000, 5.000 orang, laki-laki 4.000. Dan kemudian dia bilang, ayo kita pergi ke tempat yang sepi, supaya kita bisa makan. Sebenarnya 5 roti 2 ikan itu mereka makan sampai kenyang loh. Tetapi kenapa dia bilang supaya kita bisa makan? Artinya supaya kita bisa mendengar dari Tuhan.
Yang Tuhan utamakan adalah telinga yang mendengar suara Tuhan, makanan rohani, supaya kekuatan tubuh roh kita menjadi kuat. Sewaktu kita paham pengertian Tuhan supaya kita bisa makan, itu berbicara kita bisa menyembah Dia, hubungan dengan Roh Kudus menjadi kuat, intim, dan kita mengalami makanan rohani firman Tuhan, membaca firman, merenungkannya, terus kemudian kita mendengar dari Tuhan saat teduh, saat kita sabat itu, saat kita puasa itu, maka kita kemudian merasakan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan bukan bilang tidak makan, tidak minum, tetapi memperhatikan orang-orang berdoa syafaat, mulai melepaskan pengampunan dan semua mengkhususkan kepada Tuhan dan perbuatan baik. Maka kita lihat di sini, hari Sabat itu yang kita alami sekarang ini hari kenikmatan. Kita sebut hari kudus, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kalau tidak, kita tiap hari menyembah begini. Iya, mungkin kita tiap pagi bisa berdoa tiap hari, tapi untuk khusus disiarkan ke semua. Ini adalah hal yang indah. Maka kita tiap hari menyembah, setiap hari. Saudara, kita melakukan ini dan dikatakan di sini, iya, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Jadi ini hari yang mulia seluruh dunia. Iya, bahkan orang-orang yang tidak berdoa sekarang mereka menyanyi di jalan-jalan, mereka berlutut, mereka menyembah, mereka minta pengampunan. Bahkan ya dikasih lihat di Spanyol atau di mana saya, kami lihat mereka menyanyi di mobil dengan pakai baju yang rapi, atau di apartemen, di rumah-rumah. Yang baru-baru ini adalah di Manado, iya, di Minahasa Selatan, disiarkan mereka lagi menyanyi, wah, pakai toa yang besar, dan kemudian semua berdiri dengan baju gereja, baju yang rapi, seperti mereka pergi ke gereja, mereka menghormati Tuhan. Nah, kita melihat akhirnya terjadi itu, dan kita teruskan lagi firman Tuhan ini bilang, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, rencana-rencanamu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Tadi kita sudah baca Yesaya 58 yang di depan tadi tentang berpuasa, ya, puasa yang benar. Nah, kemudian kita lihat tidak berkata omong kosong, ya, tidak ada hoax, ya. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab Tuhan Allahmu yang mengatakannya. Ini menyatakan bahwa kita akan diberikan iman yang lebih dari pemenang. Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita akan diberikan kendaraan kemenangan. Saudara, kendaraan kemenangan adalah iman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saat kita bersungguh-sungguh datang pada Tuhan, berada di 11 ayat 6 berkata, maka kita yang bersungguh-sungguh diberi upah oleh Tuhan. Kita menjadi pegawai Tuhan, diberi kendaraan kemenangan. Iman. Jadi orang yang punya iman, itu dikatakan imanmu yang menyembuhkan engkau. Tuhan katakan imanmu menyembuhkan engkau. Dia katakan kepada wanita perdarahan, dia juga katakan kepada wanita Sirofenesia, imanmu, hai ibu besar imanmu. Dia tidak bilang hai ibu besar imanku. Tidak, dia katakan hai ibu besar imanmu. Pulang, semua yang kau minta itu sudah dilakukan Tuhan. Tuhan menyediakan semua apa yang kita minta, bahkan sebelum Tuhan sudah sediakan. Tapi Tuhan menunggu orang yang melakukan. Hari-hari ibadahnya adalah Sabat kenikmatan, hari mulia, hari kita menghormati Tuhan, hari kita membuat sesuatu menjadi indah. Maka saya kembali ke Mazmur 95, karena Mazmur 95 ini di sini sama dengan Ibrani, dikatakan ini masa Tuhan ia berbicara tentang Sabat.
Nah, kita lihat Mazmur 95. Kalau ini ditulis di Ibrani 3 sama saudara, iya, tapi di Ibrani 3 dan 4 lebih jelas tentang sabat, hari peristirahatan. Maka Mazmur 95 ayat 2 ya, dari ayat 1, hormati Tuhan, taatilah Dia. Tema tadi hormati Tuhan, taati, tapi kita lihat di dalam Mazmur ini dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Sorak-sorai untuk Tuhan artinya Tuhan kita, ya Tuhan kita adalah pahlawan perang kita, panglima perang kita. Kita bersorak-sorai karena hanya Dia yang bisa memberikan kemenangan. Jadi Tuhan adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan Dia berikan kepada kita kuasa pemenang itu. Pergunakan otoritas sebagai anak kerajaan Allah itu. Maka di sini waktu kita bersorak untuk Tuhan, kita mengerti benar, ya, bahwa kita memberikan penghormatan pada Tuhan, bahwa dahsyat Tuhan itu dahsyat, wow, luar biasa. Maka kita bersorak bagi Tuhan. Dan kemudian ayat yang kedua, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Kita datang kepada Tuhan menyembah seperti ini sambil kita menyanyikan nyanyian syukur, bersorak baginya dengan nyanyian mazmur. Tadi kita bermazmur, ya setelah kita menyanyi, kita bermazmur, kita menyanyi lagi. Maka kita lihat, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Corona itu Allah kecil. Corona itu Allah yang kecil, nakut-nakutin seluruh dunia dengan Allah yang kecil. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang dikatakan, berbahagialah engkau yang mempunyai Tuhan, yang Allah yang adalah Tuhanmu yang luar biasa. Maka di sini dikatakan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Iya, Allah dan berhala, dan yang kita takutin seperti ini. Iya, corona adalah Allah yang kecil itu, tapi Tuhan kita adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan Allah yang besar itu, ada di tangan Tuhan. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Di sini tidak ditulis seharian, 5 hari, tapi adakan waktu berlutut dan sujud menyembah. Iya, Anda datang kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah kita, dan sebab berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat 7, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Kita ini umat gembalaannya Tuhan. Jadi semua umat Tuhan saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, sedang melakukan sabat. Dan dikatakan, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah, kemudian dia katakan, pada hari ini. Setiap hari kalau Anda baca ini berbicara pada hari ini. Sekiranya kamu mendengar suaranya, setelah Anda menyembah, Anda memuji Tuhan, Anda bersyukur pada Tuhan, Anda bermazmur, Anda berbahasa roh, Anda terus meninggikan Tuhan, menyanyikan pujian, maka Tuhan akan membuka telingamu untuk bisa mendengar dari Tuhan. Dia katakan di sini, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ini ada di Bilangan 14, saudara. Sehingga Tuhan begitu murka pada bangsa Israel itu di Meribah. Kemudian Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menjawab doanya Musa. Ya, juga ada di dalam Keluaran, ya. Kemudian kita lihat di sini, janganlah keraskan hatimu. Ya, saudara, itu juga saya percaya, saudara,
ayat itu juga ada di Keluaran, Keluaran 30, Keluaran 32 ya. Keluaran 32 sampai ayat Keluaran 32. Nah, kemudian Anda perhatikan, pada waktu nenek moyang menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi banyak kita sudah melihat perbuatan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi kemudian lama-lama kita hanya menjadi roh agamawi, apatis. Roh agamawi, datang gereja hanya seperti tidak bersungguh-sungguh lagi, sampai akhirnya tidak ada waktu. Bahkan hari Minggu pun orang bekerja dengan senang hanya untuk mendapatkan dolar atau uang. Mereka tidak punya waktu untuk tenang, merenungkan dan mendengar suara Tuhan. Maka di sini dikatakan, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. Ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Bayangkan 40 tahun Tuhan jemu. Kalau kita baru 1 tahun udah enek. Ya saudara, bukan jemu lagi, enek. Ya. Jadi kalau rumah tangga banyak yang akhirnya minta cerai, minta apa baru, mereka tidak bisa. Tuhan begitu panjang sabar dan setia, 40 tahun. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jadi beribadah tapi tidak kenal jalan. Padahal keluar dari Mesir mereka untuk menyembah Tuhan, untuk buat mezbah. Tapi ternyata 40 tahun sepanjang itu mereka tidak bersungguh-sungguh, sehingga Tuhan harus buat 40 tahun mereka hidup terputar-putar. Nah, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, di sini ada bicara perhentian. Sebenarnya perhentian itu adalah Anda tidak pakai kekuatanmu lagi. Anda pakai kendaraan kemenangan itu. Tapi kendaraan kemenangan itu dimulai dari menghormati sahabat. Maka Tuhan bilang, ya kau tidak akan menikmati, tidak masuk dalam tempat perhentianku. Ibrani, saya masukkan Anda pada Ibrani 3 Anda lihat di sini ayat 7. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, tadi sama saudara ayatnya, sama isinya. Janganlah keraskan hatimu. Setiap hari harus menyembah Tuhan terus. Kemudian Anda harus bisa mempertajam pendengaranmu. Dikatakan bahkan dibilang bahwa setiap hari Tuhan mempertajam. Maka di sini janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Ini berbicara tempat perhentian. Itu masa di mana Anda, sebelum adanya corona ini, Tuhan suruh saya untuk membagikan sahabat ini, dan supaya orang-orang pergi, supaya bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan supaya mereka bisa makan, karena terlalu banyak Anda berjumpa orang, kata Tuhan pada murid-muridnya, mari kita pergi ke tempat yang sepi dan kemudian kita bisa makan. Padahal makan yang Tuhan maksud adalah mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan bilang kepada Marta, 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 engkau telah menyusahkan dirimu, sibuk mengurusi organisasi, sibuk mengurusi kasih makan Tuhan, sibuk. Mungkin kalau sekarang kita sibuk pasti di sana, dia kan, padahal kita tidak mau berdiam saja. Terus ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk melayani. Terus kemudian Tuhan bilang bahwa
Iya, yang dilakukan Maria adalah Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, di mana tidak bisa diambil daripadanya. Ingatan karat tidak bisa mengambilnya, adalah mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu Tuhan menyatakan makanan yang lebih penting daripada makanan yang disediakan Marta, walaupun itu adalah bagian untuk tubuh jasmani ini. Nah, kemudian Anda lihat di sini, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah, yang tidak percaya lagi bahwa Tuhan mampu melakukan. Tetapi orang-orang yang sudah mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh dari Tuhan, itu Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi akan yang lain setiap hari. Jadi bukan sekali-sekali, selama masih dapat dikatakan hari ini. Kalau sudah mati sudah tidak bisa bilang hari ini. Iya, jadi dikatakan selama hari masih ada, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar, tipu daya dosa, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Semula artinya kembali pada kasih mula-mula pertama. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita mengenal Tuhan luar biasa, tidak takut mati. Tetapi apabila pernah dikatakan kedua kali lagi, Tuhan ucapkan dalam pasal 3 ini, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Dia menekankan pentingnya sabat, pentingnya hari perhentian untuk mendengar. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah yang telah membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murka 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jadi saudara, apakah ini bukan orang Kristen juga? Ini orang Kristen juga, saudara. Jadi hati-hati. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk lagi oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tapi di pasal 4 ini dia ulang lagi, saudara. Mungkin di ayat yang lain di perjanjian baru masih diulang lagi, tapi saya melihat di perjanjian lama ada berapa kata ini sama. Iya, sama saudara, di Bilangan, di Keluaran, di Mazmur, dan mungkin di bagian lain juga ada. Nah, tapi saudara, yang saya bacakan ada dalam pasal 3 2 kali. Pasal 4 diulang lagi. Nah saudara, berarti ini sangat penting. Coba Anda lihat hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi masalah ini adalah pertumbuhan iman. Jadi saat sahabat yang Tuhan mau adalah kita merenungkan firman, kita dengar firman. Inilah Tuhan membuat perhentian benar-benar di seluruh dunia. Begitu banyak dibuat perhentian sehingga orang-orang tidak boleh keluar rumah. Ada yang keluar rumah disemprot air, ada yang keluar rumah sekarang kami dengar bahwa peraturan dibilang kalau keluar rumah ditembak langsung. Iya, saudara, betapa mengerikan. Jadi sekarang dengan kekerasan pun Tuhan izinkan pemimpin-pemimpin melakukannya untuk orang bisa berdiam dan mencari Tuhan, bergaul dalam keluarga dengan baik. Nah, Anda perhatikan ini lagi dikatakan
tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Sedangkan iman adalah kalau kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau nggak dengar firman Tuhan, cuma dengar hoax, cuma dengar orang-orang siapa, bahkan hal yang bukan dari rema yang kita dapat dari Tuhan. Hanya mencari ayat firman untuk bisa berkhotbah, untuk bisa berkhotbah dengan baik, tapi tidak mendapatkan rema langsung dari Tuhan. Apa yang Tuhan suruh pada diri kita, belenggu apa yang harus kita lepaskan. Masih ada kepahitan apa pada kita? Masih ada kesombongan apa pada kita? Masih ada keegoisan apa pada kita? Masih ada perasaan-perasaan yang tidak baikkah yang ada pada kita? Itu merupakan belenggu yang harus dilepaskan. Maka kemudian Anda perhatikan lagi, dia katakan, karena mereka itu tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi walaupun sama kita mendengarnya, ada yang bertumbuh, ada yang tidak. Ada yang berubah langsung, ada yang masa bodoh, apatis. Ada yang bahkan keluar gereja langsung ngomongin, pendeta itu khotbah begini, mulai marah, itu pasti sindir saya. Padahal khotbah itu buat semua orang. Khotbah itu untuk menasihati. Dia katakan, jangan sampai sudah tidak ada hari lagi bagi orang itu sampai dia tidak bisa dengar nasihat dan dia tidak akan bertobat. Maka itu di sini dikatakan, oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3, Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mungkin perhentian ini orang pikir, itu nanti kalau sudah mati di surga, yaitu sudah berhenti benar-benar itu, ya kan? Nggak usah berhenti lagi, memang sudah diberhentikan. Tapi kalau dia bilang perhentian, maka itu bukan perhentian di surga, memang sudah pasti berhenti. Sudah pasti orang yang punya iman akan masuk surga. Iman kepada Tuhan, ya. Nah, walaupun ini berbicara tentang satu mawi tempat perhentian itu, tetapi di dunia ini kalau sampai dia katakan nasihati dengan memakai kata perhentian ini, maka ini pun adalah bagian untuk hari di mana kita bisa mendengar suara Tuhan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Tuhan berbicara tentang tanah Kanaan, mungkin zaman Musa itu tanah Kanaan tempat, tapi di zaman ini Tuhan katakan orang yang tidak perlu terlalu stres, bersusah dengan percuma, karena berkat datang dari Tuhan. Kita bekerja normal, kita bekerja, apa yang dikerjakan tanganmu akan sukses, berhasil, akan buat berhasil. Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah kita tidak menambah. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini, ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka akan masuk untuk menikmati, harus menikmati dengan keluarga. Nah, maka Tuhan izinkan ini banyak keluarga yang kemudian bisa berdoa bersama, bisa baca firman bersama, makan bersama, dan kemudian kita baca lagi, ya. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka, itu yang pada mati di padang gurun. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantara Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini. Anda lihat pasal 4 ulang lagi tentang mendengar suara Tuhan. Pasal 3 2 kali, pasal 4 diulang lagi. Pada hari ini jika mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sore ini baru satu, ya, yang bersumpah
Iya, di pasal 4 ini. Kau mendengar suara, jangan keraskan hatimu, sebab ya banyak orang penuh kesombongan sehingga selalu firman Tuhan tidak dilihat dalam pewahyuan, tidak dilihat dalam, mereka langsung marah, mereka langsung mereka keras hati dan tidak mau taat. Mereka rasanya mereka yang paling hebat dan mereka tidak mau menerima nasihat. Maka sebab itu di sini andai kata Yosua telah membawa mereka keluar ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Tuhan Allah hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan kita dan pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan. Sekali lagi saudara, ayat-ayat mungkin masih banyak, tapi saya ingin katakan bahwa bagian yang saya ingin adalah buat sabar. Waktu tenang, kami tiap hari melakukan ibadah ini, menyanyi, menyembah Tuhan, bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jangan lupa, Anda harus baca Alkitab, Anda harus berdoa, Anda harus bersyukur, dan Anda harus semampu Anda bisa menolong orang. Anda bisa tolong banyak orang, tapi lebih itu lepaskan belenggu-belenggu yang terhadap seseorang. Orang yang ampunilah dosa kami Tuhan, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi yang paling utama adalah bisa melepaskan orang-orang yang bersalah yang ada di juga. Kita juga menolong orang lain, dan kita dengan rendah hati selalu mencari Tuhan, dan kita minta pengampunan. Hal yang saya rasa baik adalah tentang Ayub di pasal yang terakhir. Ayub sebagai orang yang baik, orang yang dipuji oleh Tuhan, orang yang saleh, Tuhan izinkan untuk Tuhan panggil iblis. Ini ayat firman tulis loh, ya kan? Ya. Karena banyak orang kira nggak ada dari Tuhan, ya kan, melakukan itu. Tapi bukan Tuhan yang lakukan, Tuhan suruh iblis. Iblis bilang, ya kalau kau tidak jaga, tidak pagari, iya gue bisa dong, ya. Tapi kalau kau pagari, iya nggak bisa. Nah saudara, Tuhan memagari dia karena dia melakukan ibadahnya dengan baik dan menolong orang, ibadahnya juga terhadap sesama, ya kehidupannya. Maka Tuhan memagari dia. Tapi ada waktu di mana Tuhan memproses, sehingga dikatakan di sini ada hal yang dikatakan bahwa dia tidak mengerti bahwa ternyata apa yang dia kerjakan itu dia cuma dari kata orang. Iya, karena dia katakan bahwa Ayub 42, hanya dari ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi dia tidak memiliki suatu hubungan, kata Tuhan, mendengar dari Tuhan, mendengar dari Roh. Tapi dari kata orang yang dari, ya mungkin dia dengar orang bicara apa, orang dapat apa dari buku atau dari orang. Jadi dia melakukan
banyak dari kata orang saja tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, kalau di dalam Yesaya 58 dia bilang mereka melakukan puasa itu duduk di debu dan abu, tetapi ini dikatakan ia pengertian tidak seperti itu, tetapi datang dan khusus berfokus kepada Tuhan. Maka inilah ayat yang kemudian dia sempat berkata, karena dia rasa dia pintar, dia tahu, dan dia disegani orang, dan dia adalah orang yang sangat menolong orang, sehingga ya satu waktu dulu Tuhan menantang Ayub, karena Ayub juga sempat menantang. Karena dia Ayub 39, Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan di ayat 34, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Jadi di situ dia kecam Tuhan. Ya, hendak yang mencela Allah, ya hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, dia untuk nanya bahwa kenapa, ya kan? Tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tapi tidak akan kulanjutkan. Karena dia mulai banyak yang bertanya. Dan kalau kita baca di Ayub ini, penderitaan Ayub memang luar biasa. Bahkan Ayub 35 ini sebenarnya perhatikan penderitaan manusia. Kalau saya baca ayat 10, tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam? Itu diberikan oleh Tuhan. Ia memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, hikmat melebihi burung di udara. Dan kalau begitu banyak, saudara, kalau Anda baca nih kitab Ayub, maka Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat penderitaan, ada suami istri meninggal. Dan bahkan dalam corona ini banyak yang mengalami. Itu kesedihan yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat Ayub, anak-anaknya meninggal, penderitaannya lebih luar biasa. Karena orang tua kalau lihat anak, sedihnya luar biasa. Dan itu habis. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, maka inilah yang saya akan akhiri pada Anda, bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan teman-temannya. Maka hubungan belenggu-belenggu itu dilepaskan. Nah, setelah ayat 7, Ayub 42 ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub, kenapa dibilang seperti apa? Karena Ayub punya keterbukaan, tidak mereka-reka. Tidak mereka-reka. Iya, Ayub mengucapkan, gua nggak tahu, aku nggak tahu yang ini, aku nggak tahu yang ini, aku mau tanya. Tuhan suka jadi orang yang benar dan punya keterbukaan. Maka di sini orang jujur, ya. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya yang akan kuterima. Kita membutuhkan Ayub ini.
yang akan berdoa untuk supaya masalah yang dialami Elifas dan teman-teman Ayub yang mencela dia, yang mengucapkan fitnah dan hoax, dan yang menakut-nakuti dia dan mengecam dia, yang bilang berdosa kali berdosa dan yang lain-lain. Maka saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan mereka sedang mengalami satu tekanan belenggu, tetapi Tuhan bilang kau pergi, karena hanya doa Ayub yang kau penuhi. Ini berbicara doa orang benar, doa orang jujur, doa orang saleh, doa orang yang punya keterbukaan kalau datang kepada Tuhan dan berani menghadap Tuhan. Tuhan cari orang yang berani bilang, Tuhan, gue gak ngerti kenapa begini, kenapa. Bahkan dia pernah bilang, mendingan aku meninggal masih di kandungan, sehingga aku belum mengalami rasa senang dan dihormati orang atau berbuat baik pada orang. Tetapi saudara, inilah kita bisa kadang-kadang apa yang ada di hati kita. Tuhan mau orang benar, tapi jangan ngomongin orang, jangan menjelekkan orang. Anda sedang membuat belenggu. Hari ini sahabat itu adalah melepas. Nah, inilah belenggu yang dilepaskan, karena dia katakan, makanlah semua itu, ayat 8 ya, sebagai korban bakaran untuk dirimu. Bawa persembahan itu, bawa kepada sebagai korban bakaran untuk melepaskan belenggu dirimu, untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima. Tuhan mencari Ayub yang akan berdoa. Dan dikatakan, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Nama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ternyata mereka tidak mengeraskan hati mereka, karena Tuhan bilang, aku akan melakukan aniaya, aku akan melakukan hal yang tidak baik kalau kau tidak datang. Maka mungkin tekanan atau apa yang akan dialami. Mereka mendengar suara itu, mereka langsung takut, mereka langsung datang. Mereka langsung mengakui kesalahan mereka dan datang mengakui kesalahan-kesalahan mereka pada Ayub, dan kemudian mereka juga melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi mendengar suara Tuhan itu penting sekali, karena setiap orang mempunyai kelemahan yang berbeda. Tuhan bicara pada masalah apa? Lu punya hati yang benci, lu punya hati sombong, lu punya hati pelit. Setiap orang punya berbeda. Lu punya hati suka fitnah orang, lu punya hati suka ngomongin teman lu yang lu iri, lu benci, lu cemburu, lu jelekin, kamu gak suka dinasehati. Ya, setiap orang mempunyai macam-macam. Kamu sombong, kamu pikir kamu hebat. Nah, kamu kaya, kamu terlalu nyaman, kamu jadi tidak bersungguh-sungguh. Jadi ada banyak suara Tuhan nanti pada kita. Nah, setiap orang mempunyai kelemahannya sendiri. Maka sebab itu dikatakan, mari kita datang dan dengar suara Tuhan. Maka lalu Tuhan sini seperti yang difirmankan Tuhan pada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Mereka harus ngomong, dan Ayub berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta, Ayub pun mengalami sakit penyakitnya langsung sembuh setelah dia. Itu yang tadi saya baca pada adik saya 58, belenggu-belenggu. Tali kuk itu. Setelah kita lepaskan belenggu, terus buka hubungan baik. Mungkin perkeluarga, mungkin teman, mungkin sesama di gereja atau tetangga. Maka di sini dikatakan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa, karena Ayub harus melepaskan belenggu mereka, dan mereka pun datang kepada Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat
dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, satu kesita, sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina, dan dia mendapat 7 orang anak laki-laki lagi dikembalikan dan 3 orang anak perempuan. Jadi dia dapat 10. Luar biasa. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Kita senang kalau punya anak-anak yang cantik tentunya ya. Iya. Dan kalau kita punya anak yang kita bilang, wah ini paling jelek nih, tapi ini paling cantik. Luar biasa. Dan mereka memberi ayahnya, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka dari tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dibilang hidup manusia 120, tapi Ayub 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Tuhan akan memberkati kita. Jangan lupa, Tuhanlah yang buat Sabat ini ya. Yaitu hari perhentian, hari kenikmatan, hari kebersamaan, keluarga bersatu dan beribadah bersama, memuji menyembah Tuhan, lepaskan pengampunan satu dengan lain. Jangan ada benci iri hati, jangan ada sombong, jangan ada mengingat perbuatan-perbuatan salah satu sama yang lain. Dan kemudian kita bisa menjadi orang benar, dan doa orang benar besar kuasanya. Lakukanlah semua yang baik. Tuhan pasti menolong bangsa kita. Tuhan pasti menolong dunia ini juga. Kita berdoa supaya orang-orang Ayub ini juga mengalami penderitaan, tapi sudah berjumpa Tuhan, yaitu dengan berdoa, mendengar suara Tuhan. Doa sungguh-sungguh, telinga kita akan dipertajam. Kita akan tahu kelemahan kita. Ayub akhirnya tidak mengeraskan hati lagi. Dia katakan, aku tidak mau bicara lagi, satu kali cukup. Kalau toh kedua kali aku tidak lanjutkan, dan aku bertobat. Hari ini kita mengangkat tangan kita pada Tuhan. Semua masalah di bangsa ini, Tuhan, Engkau berhentikan Tuhan, berhentikan Sabat, berhentikan Tuhan. Biar semua kami menjadi orang-orang yang dapat menikmati Sabat. Sabat itu hari di mana kami menghormati Tuhan. Hari mulia, hari kenikmatan. Hari kami memuji menyembah Tuhan bersama. Tuhan berkati. Jawab doa anak-anakmu. Berkati negara dan bangsa kami. Berkati seluruh dunia yang sedang berkecamuk penyakit ini, Tuhan, corona. Tuhan ampun. Ikat semua roh virus corona, buang ke dasar jurang. Tuhan pulihkan semuanya, dan semuanya memuji menyembah. Semua menemukan Tuhan, Allah penyelamat, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Semua yang ada di dalam gereja Mount Hermon Graham Bethel, Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, dan semua anak-anakku yang percaya kepadamu, semua orang yang ikut serta, maka serta darah Yesus. Tuhan lindungi keluar masuk. Semua jemaat Mount Hermon, Tuhan lindungi. Teman-teman kami semua, bahkan GBI Tuhan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi, dan semua anak-anakmu Tuhan, kawanan pengembalaan, umat kesayangan, lindungilah Tuhan.
dan jawab doa kami. Kami terus meminta Tuhan menguatkan Endang dan menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan pulang dan teman-teman kami Tuhan akan kembali ke rumah mereka. Tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apa. Tidak ada kuasa kegelapan roh jahat, tidak ada hal buruk menimpa mereka. Tiba di rumah masing-masing. Dan kami semua juga bisa beristirahat dengan nyenyak di rumah masing-masing dalam keluarga yang bahagia. Saat kami beristirahat semua, Tuhan mengutus malaikat-Mu. Tuhan memberkati kami di waktu tidur. Menjaga seluruh yang Kau percayakan pada anak-anak. Waktu kami bangun pagi hari, kami lihat semua tersedia. Semua bahagia. Semua diberkati, tidak ada satu kekurangan apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun ke atas kami semua. Diberkati. Indonesia diberkati. Gereja Tuhan diberkati. Dari pemerintah juga diberkati. Sampai rumah-rumah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus Engkau datang kali yang kedua, kami terima semua berkat dan janji Allah. Dan percepatan itu terjadi. Dan apa yang kami Tuhan perlukan untuk hari ke depan. Dan bahkan apa yang masalah yang belum terselesaikan, Tuhan selesaikan. Tuhan, Engkau yang menyediakan dan Engkau yang memberkati, kami hanya diam saja. Karena kami percaya kepada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.